Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Khairati. warahmatullahi wabarakatuh. Teh Mira, Apa kabar? Alhamdulillah. Lama ya nggak jumpa ya? Alhamdulillah. Terus sekarang, Iya. Alhamdulillah bisa singgah ke sini ya. Alhamdulillah. Silakan duduk Teh. Terima kasih Ibu. Iya. Alhamdulillah. Masya Allah bisa bertemu lagi. Iya. Berapa lama ya kita nggak jumpa ya? Ya sudah berapa tahun yang lalu. Alhamdulillahirabbil alamin, senang sekali Dipertemukan Ibu. ya. Alhamdulillah. Iya. Ibu sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Teh Mira gimana, sehat juga? Alhamdulillah Iya, sehat. iya. Keluarga Gimana, Teh? sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat semua. Kita itu dulu bareng-bareng tahun berapa ya? Sudah Dari lama. sekitar tahun 2000-an. 2000-an. Terus Iya, kita awalnya. selama ini lewat media sosial aja ya. Betul. Tapi ketemu langsung begini. Iya, baru sekarang. alhamdulillah. Iya. Ibu sahabat saya dalam satu perjuangan dahulu, masya Allah, saya Alhamdulillah. banyak belajar dari Ibu. Sama-sama. Alhamdulillah. Sama-sama Teh. Iya. Iya. Gimana Teh? Iya, hari ini Bu kita bertemu dengan pemirsa MKTV di rumah. Insya Allah kita akan membahas, saya ingin mengusulkan Ibu kepada Ibu satu tema di mana dalam masa pandemi ini kita mungkin banyak masalah gitu ya, mungkin banyak cobaan. Nah saya ingin untuk kali ini kepada hadapan sahabat MKTV di rumah, saya ingin Ibu membahas menjadi istimewa setelah cobaan menerpa. Bagaimana tuh Ibu? Iya. Baik, saya akan opening dulu ya Ibu. Ibu setuju dengan tema kita kali ini? Setuju banget ya. Setuju karena banget, setiap cobaan atau ujian yang sifatnya nggak enak itu biasanya membuat kita justru di sanalah kita mencari Allah. Insya Allah. Ya, mudah-mudahan hari ini kita bisa ngobrol, sharing bagaimana kita sendiri bisa menjadi istimewa, spesial di sisi Allah dengan cobaan itu. Insya Allah. Jadi bukan menjadi orang biasa-biasa saja ya, di sisi Allah gitu. Di sisi Allah. Iya. Baik, Ibu saya Silakan. ingin menyapa Iya, dulu silakan, sahabat Teh MKTV Mira. di rumah ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam senantiasa kita sampaikan untuk junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar sahabat MKTV di rumah? Senang sekali saya Mira bisa hadir kembali di hadapan sahabat MKTV dalam cerita muslimah bersama Ibu Khairati yang insya Allah dalam 1 jam ke depan kita akan berbincang-bincang santai, berbincang-bincang seputar muslimah, dan tema yang diangkat kali ini adalah mengenai cobaan. Nah, cobaan ini harus menjadikan kita pribadi yang istimewa. Bagaimana menjadi istimewa setelah cobaan menerpa? Tentu saja bersama sahabat saya, sahabat seperjuangan dari dulu di MK dan di Darut Tauhid. Kita sapa dulu bersama-sama ya sahabat MKTV di rumah. Ibu, saya ingin menyapa lagi dan mungkin sahabat MKTV menyaksikan. Tentu Ibu saat ini sedang dalam keadaan sehat walafiat Ibu. Saya senang sekali bisa bertemu. Alhamdulillah, semoga pemirsa MKTV dimanapun berada juga dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ya. Seperti yang sudah kita bahas Bu tadi ya, saya mengusulkan kepada Ibu tentang tema bagaimana caranya menjadi pribadi yang istimewa setelah cobaan menerpa, dan sudah saya sampaikan juga kepada sahabat MKTV di rumah. Baik Ibu, langsung saja silahkan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maha kuasa Allah yang telah mempertemukan kita pada hari ini, khususnya saya ditakdirkan bisa ketemu Teh Mira yang sudah bertahun-tahun kami tidak berjumpa, dan Allah pertemukan kami hari ini di MKTV menemani sahabat-sahabat cerita muslimah MKTV. Mudah-mudahan ini takdir yang Allah sukai, dan ini mudah-mudahan tanda-tanda hati kita dipersatukan. Masya Allah. Karena Masya Allah. siapapun yang hatinya sama-sama ingin ke Allah, walaupun fisiknya tidak berjumpa, bisa jadi hatinya bisa dipersatukan.
Dan itu tidak bisa dipaksa, karena itu Allah yang berkehendak. Mudah-mudahan kita dipertemukan, betul-betul ini karunia Allah yang memperkuat hati kita untuk sama-sama saling menguatkan, bisa sampai kepada Allah. Sahabat-sahabat MKTV dimanapun berada, kalau kita ingin menjadi orang yang tidak biasa, atau ingin punya prestasi, atau ingin punya kedudukan sementara manusia gitu ya, kita pasti akan melewati tahapan-tahapan untuk bisa menaikkan tingkat ya. Contoh seseorang yang dia harus menjadi seorang lulus S3, S2 atau profesor, dia pasti melewati beberapa ujian-ujian ya, ujian-ujian. Dia akan dites ya untuk menguji sejauh mana kompetensi kualitas dia untuk menyandang predikat seseorang yang sebetulnya itu dia memiliki aksesoris dunia. Nah, bagaimana dengan kedudukan di sisi Allah? Ya, surga itu mahal. Surga itu kita perjuangkan dengan melawan nafsu kita. Surga itu kita perjuangkan dengan melawan serangan-serangan yang membisikkan agar kita jatuh dalam kehinaan, yaitu bisikan setan. Surga itu kita raih harus melihat dunia ini biasa-biasa saja, justru bukan terpersona. Nah, salah satu cara Allah, fasilitas yang Allah berikan agar kita punya kualitas yang berbeda di sisi Allah, yang istimewa, Allah kasih kita dengan cobaan. Itu sudah Allah jelaskan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 35. Ya, setiap manusia yang bernyawa merasakan mati, engkau akan diuji dengan yang buruk dan yang baik, kepada Allah engkau akan kembali. Diuji dengan yang buruk dan yang baik. Kalau yang baik kita sudah biasa, kita kadang tidak membahasnya, seolah-olah itu bukan cobaan. Padahal itu cobaan. Kenikmatan itu cobaan. Diberi harta, diberi sehat, diberi apapun, diberi dunia oleh Allah, itu cobaan. Karena kalau dia tidak lulus, maka dia bisa sombong, dia bisa tidak bersyukur, dia bisa pelit, dan seterusnya. Nah, ada cobaan yang sifatnya tidak enak, yang buruk-buruk. Itulah bencana, itulah musibah, itulah masalah. Nah, pandemik ini sesungguhnya cobaan dari Allah yang sifatnya buruk. Karena wabah penyakit, dari sana kita krisis ekonomi, dari sana banyak kehilangan jiwa, ada rasa takut dan cemas, itu kan cobaan semua. Ya, siapa yang lulus? Siapa yang lulus? Nah, dialah yang menjadi istimewa. Dilihat dari mana sih sebetulnya kelulusannya itu, gitu ya? Nah, karena orang-orang itu ada yang dia marah pada saat, atau tidak suka pada saat dia diuji. Ada yang dia bisa bersabar, ada yang bisa berlapang hati. Ada yang tingkat tertinggi yang paling istimewa derajatnya adalah dia bersyukur. Nah, ini jarang. Orang itu dapat cobaan yang tidak enak, biasanya orang pada posisi yang paling rendah, dia akan kecewa, dia akan marah. Kok begini ya, kok begitu ya. Dan lebih yang parah adalah yang membahayakan, dia suuzon kepada Allah. Seolah-olah Allah itu mentakdirkan suatu kejadian itu salah. Karena kita melihatnya dari aspek duniawi. Kalau lihat aspek duniawi, pasti kita melihatnya buruk, salah. Di sini kita yang harus kita jaga hati kita. Nah, kita harus pada posisi menjadi istimewa dengan cara apa? Dengan cara bersabar. Bersabar, kemudian lebih tinggi lagi kita bisa ridho, berlapang hati, lebih tinggi lagi kita bisa bersyukur. Nah, ini yang kalau bersyukur kita belum nyampe mungkin ya. Tapi kalau sabar, mudah-mudahan kita bisa, tapi itu pun dengan jatuh bangun dan air mata. Karena di sana ada proses pekerjaan hati, yaitu menahan. Tampak kadang orang dicoba itu dia diam, tetapi belum tentu hatinya diam. Karena hati itu terus berbicara, berbisik.
Nah, apa yang ada di hati kita saat kita mendapat cobaan? Apakah kita justru menjadi hina karena cobaan itu, karena kita suudzon kepada Allah, atau kita jadi mulia dan istimewa karena kita husnuzon kepada Allah? Masya Allah, Masya Allah. Kita lanjutkan nanti ya Bu. Apakah kita menjadi hina ataukah menjadi istimewa? Kita lanjutkan pembahasannya di segmen nanti ya Bu ya. Baik sahabat MKTV, kita akan kembali sesaat lagi tetap di Cerita Muslimah.